مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الله أكبر كلما هل هلال وأبدى. الله أكبر كلما صام صائم وأفطر. الله أكبر كلما ترى كما سخاب وأمطر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin ma'asyiral muslimin jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Sejak matahari terbenam di ufuk barat kemarin hingga pagi hari ini, seluruh kaum muslimin mengumandangkan takbir, tahmid, tahlil dan tasbih dan menunaikan salat Idul Fitri dilanjutkan dengan silaturahmi. Kita kumandangkan kalimat takbir, tahlil, tahmid dan tasbih sebagai ikrar dan peneguhan hati nurani yang paling dalam bahwa hanya Allah lah yang maha besar. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah yang maha terpuji lagi maha suci. Pada hari raya ini yang merupakan hari besar bagi umat Islam, sejak pagi hari ini seluruh kaum muslimin dengan tubuhnya yang suci dan bersih, mereka berbondong-bondong menuju musala, masjid, ada yang lapangan terbuka, berbaris dalam susunan shaf yang teratur rapi, menghadap kiblat, menyatukan rukuk dan sujud, hingga hidung dan dahi menyentuh bumi, mengakui betapa rendahnya manusia di hadapan Allah yang maha agung dan maha tinggi, menginsyafi betapa hina penuh dosa manusia di hadapan Allah yang maha suci dan maha tinggi, dan menyadari betapa lemah tak berdayanya manusia di hadapan Allah yang maha kuasa lagi maha perkasa. Allahu Akbar, kalimat simpel dan sangat sederhana. Kalaulah kita ingin mengkaji lebih dalam maknanya, dari lautan Atlantik yang kita kenal, bahkan lebih luas dari muka bumi yang kita huni, Allah, lafzul jalalah, akbar, ismu tafdil, Allahu akbar, ketinggianmu ya Allah merendahkan segala sesuatu yang disandang makhlukmu. Allahu akbar, kekayaanmu ya Allah membuat manusia hina dina di hadapanmu. Allahu akbar, pengetahuanmu menembus segala lipatan hati dan nurani manusia. Semut kecil hitam bertengger di atas batu yang hitam dalam goa yang gelap, tetap dalam pengetahuanmu. Serbuk sari yang jatuh ke bumi atau daun layu yang jatuh ke sungai, yang kita tidak peduli, tapi dalam pedulinya Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun laut, darat, langit dan bumi bungkam, wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah maha mengetahui. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Pagi hari ini semua umat Islam mengumandangkan takbir Allahu akbar. Kita sudah berpuasa 30 hari lamanya, tapi jangan kita sangka puasa kita itulah, ibadah kita itulah yang memasukkan kita ke dalam surga. Belum ada apa-apanya dengan nikmat hembusan nafas, detak jantung, darah yang mengalir. Belum ada apa-apanya dengan makan, minum dan tidurmu di tengah malam gulita. Belum ada apa-apanya amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang beriman berkata Allahu akbar. Terlintas di hatinya bahwa dia sudah bersedekah, memberikan buka puasa, maka belum ada apa-apanya dibanding nikmat besar yang sudah dititipkan Allah, rizki dalam kandungan rahim seorang ibu. Pada hari ini kita diliputi rasa bahagia dan gembira, dan pada
wajah kita memancarkan sinar kebahagiaan karena dapat berkumpul dengan sanak saudara dan keluarga. Hari ini kita meraih kemenangan, yaitu menangnya iman dari kekafiran, menangnya akal dari nafsu, menangnya kebenaran dari kebatilan. Hadirin jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Kita semua sebagai umat yang beriman kepada Allah, wajib bagi kita untuk taat kepadanya dan taat kepada manusia, khususnya kepada kedua orang tua. Yang pertama adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di atas dunia ini tidak lama, hanya sementara malaikat maut datang. Di tengah hidup yang penuh dengan kelap-kelip dunia inilah kita sempat mengatakan Allahu Akbar. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah wa syukrulillah. Bersyukur kepada Allah dengan kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Kita agungkan Allah dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di antara tanda-tanda kita taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah dengan cara kita melaksanakan salat 5 waktu. Berpuasa di bulan suci Ramadan, 30 hari lamanya menahan makan dan minum. Kita tahan hanya sampai azan maghrib berkumandang. Laparmu ada batasnya, kering kerongkonganmu ada batasnya. Tapi tetangga, sahabat, kerabatmu yang miskin susah melarang. Mereka lapar tanpa batas. Hari ini lapar, besok mereka lapar. Jangan sampai hari ini mereka mengemis-ngemis meminta kepadamu. Dosa terbesarmu adalah ketika membiarkan mereka di hari yang bahagia ini, di hari yang mana mestinya mereka memakai baju yang baru, tapi malah kau abaikan dan tidak ada satupun yang memberikan kebaikan kepadanya. Oleh sebab itu Nabi SAW setelah selesai salat Idul Fitri membawa sahabat membentangkan sorbannya. Seketika itu juga Nabi berkata, tasaddaqna, bersedekahlah wahai jamaah. Maka jamaah mengeluarkan emasnya, gelangnya, antingnya, cincinnya, karena mereka sadar semuanya ini akan tinggal. Yang akan dibawa mati adalah yang disedekahkan. Ma'akal taf'abnaita, yang kau makan busuk. Wa ma labista fa'abnaita, yang kau pakai lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan aku bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada gunanya harta, wala banun, tak ada anak-anak. Hari ini kau banggakan hartamu, kebun karetmu, kebun sawitmu, jabatan kekuasaanmu, sampai masanya semua tak lagi bermakna. Wala banun, hari ini kau banggakan anakmu yang sudah S1, S2, S3. Hari ini kau banggakan mereka sebagai buah hati, belayan jiwa. Tapi sampai masanya kau akan lari dari mereka. Pada hari kiamat kau akan lari dari semuanya. Yauma yafirul mar'u min akhihi, hari itu orang akan lari dari saudara kandung, wa ummihi, ibu kandung, wa abihi, ayah kandung, wa sahibatihi, istri dan suami saling melarikan diri. Tak dapat lagi bersama. Wa banin, anak-anak yang dulu kau besarkan dengan tetes penuh keringat air mata. Ibu melarikan diri dari anak, anak pun tak dapat menolong ayah dan ibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sekecil apa bisikan hati dan pikiran, semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi kau akan dituntut, sebesar telapak kaki semut yang hitam di atas batu yang hitam, di tengah malam yang gelap, di dalam samudra yang gelap. Kelak semua akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna 'alaikum lahafidhin, bersama kalian ada malaikat kiraman, mulia malaikat itu. Katibin, mencatat dia, apa yang dia catat. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka semua tahu apa yang kau lakukan, apa yang kau perbuat. Maka tasaddaqna, bersedekahlah. Kenapa dengan sedekah? Karena kullu mri'in tahta dhilli sadaqatihi, karena semua orang akan bernaung di sedekahnya. Karena semua orang pada hari kiamat nanti akan bernaung di bawah sedekahnya. Kau keluarkan uangmu 100.000, berinfak ke masjid untuk pembangunan masjid. Kau ulurkan tanganmu untuk memberi makan anak yatim, tetapi mereka cemas, mereka khawatir, mereka takut uangnya habis. Tapi Allah berkata lain. Kalau kau tawakal kepada aku, kalau kau berserah diri kepada aku yang akan menjaminmu. Kalau di dunia saja datang takut, datang khawatir, bagaimana di akhirat kelak?
taala. Ketika itu, idza sama'u fatarat, langit terbelah, wa idzal kawakibun tatharat, planet bertabrakan, matahari, bulan dan bintang hancur lebur berkeping, matahari hancur. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita yang amat sangat kerdir di cakrawala semesta ini? Pada saat itu siapa yang dapat menolong kita? Sedekah. Itulah mengapa orang yang mati itu, andai diminta dia hidup kembali, hei mayat, hei orang yang mati, andai kau kuhidupkan kembali, apa yang kau lakukan? Orang mati itu akan berkata, fa'asaddaqa, aku mau bersedekah, wa aku minas salihin, aku ingin menjadi orang-orang yang saleh. Tapi ada mereka yang telah menyesal, mereka yang telah masuk ke dalam neraka, mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, ya Rabb kami, absarna, mata kami sudah melihat azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar pekikan, teriakan di dalam api neraka. Farji'na, kembalikan lagi kami ke dunia, na'mal salihat, kami ingin beramal saleh. Tapi pada saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Lan tarji'al ayyamul lati madat, yang lalu tak dapat diulang kembali. Air mata darah menangis, yang sakit tak akan sembuh, yang mati tak akan hidup. Maka pagi ini kita merenung sejenak. Yang bakhil, yang pelit, bersedekahlah. Yang mabuk, yang minum khamar, yang narkoba, berhentilah wahai saudaraku. Yang berzina, bertaubatlah, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun. Mintalah ampun, tak ada kata terlambat bagi orang beriman. Maka setiap pagi dan petang kita berdoa, Allahumma khtim a'malana bi husnil khatimah, ya Allah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Jangan kau tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Wala taqtim a'malana bi su'il khatimah. Tapi cara paling ampuh untuk menolak mati su'ul khatimah adalah bersedekah. Yasma'ul mayyita thalathun, yang datang mengiringi mayat tidak banyak. Kau sudah menjadi mayat, kau meninggal, ramai orang mengiringi. Andai jalan tetangga, sahabat, semuanya ikut. Tapi mereka hanya sampai memasukkanmu ke liang lahat, meletakkanmu ke dalam keranda. Selepas itu mereka akan pulang ke rumah. Wa yabqa wahidun yarji'u isnani, yang dua pulang ke rumah. Harta benda kemewahan habis dibawa pulang. Mereka jual, mereka bagi kepada istri dan anak-anak. Semuanya dibagi menurut hukum faraid dan hukum ahli waris. Kawan, sahabat, tetangga menangis meneteskan air mata. Buah hati menangis juga. Pasangan hidup ikut meratap. Tapi setelah itu mereka juga akan pulang. Tinggallah hidup sebatang kara di dalam lubang yang tak ada cahaya, ditemani oleh suara-suara aneh, tak tahu siang, tak tahu malam. Gelap gulita, datang hewan menghancurkan jasadmu yang banyak dosa itu. Begitu seramnya di tempat tanah yang tiada beralas. Kain pun tidak dijahit, digigit menyobeknya. Hanya 2, 3, 6, 7 lapis paling banyak kain kafan. Setelah itu kau sendirian di dalam kubur. Siapa yang akan datang menolongmu? Sadarlah diri, kau diuntung. Jasad terbujur, keranda diusung. Yang selama ini dimuliakan dan diagungkan. Oh, gelar panjang bukan main. Tapi semua itu akan tinggal. Semua itu ada waktunya saja. Bagaikan bulan purnama indah di saat tanggal 15 saja. Tapi di akhir bulan, di penghujung waktu, dia hanyalah batu-batu kerikil hitam legam. Dia hanyalah pasir yang memancarkan cahaya. Dia hanyalah bulan purnama yang memantulkan cahaya matahari. Dia pemberian Allah. Tu'izzu man tasya', jikalau Allah menghendaki, Allah angkat derajatmu setinggi-tingginya. Wa tudhillu man tasya', jikalau Allah berkehendaki, Allah jatuhkan kamu serendah-rendahnya. Maka kita berdoa, wa akrimna bil iman wal Islam, ya Allah. Muliakan kami dengan iman dan Islam. Jangan muliakan kami dengan jabatan, ya Allah, karena jabatan akan berakhir. Jangan muliakan kami dengan kemewahan dan harta benda, ya Allah, karena sampai pada masanya tak lagi berguna harta itu. Pada hari kiamat nanti, harta yang kau simpan itu, yauma yuhma 'alaiha, pada hari itu dipanaskan harta yang kau simpan itu. Fatuqwa biha jibahum, ditimpakan ke keningmu. Wa junubuhum, harta itu ditimpakan ke lambungmu. Wa zuhuruhum, ditimpakan ke punggungmu. Panas hartamu, mendidih, menggelegak. Saat itu Allah katakan, hadza ma kanastum, ini harta yang kau tumpuk. Di anfusikum, kau simpan untuk dirimu sendiri, tak mau kau sedekahkan. Maka rasakan akibat menumpuk harta. Panjang perjalanan hidup hadirin.
tapi lebih panjang lagi hikmah-hikmah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka salat 5 waktu, haji, puasa Ramadan, zakat serta sedekah itulah tanda ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah taat kepada sesama manusia, khususnya kepada kedua orang tua. Marilah kita sedikit melihat, menengok ke kiri kita, kanan kita, depan kita, belakang kita. Lihatlah, masih ada atau tidak orang-orang yang terkasih yang tahun lalu pernah berjabat erat tangan kita. Ayah dan ibunda yang kita cium tangannya, yang kita mintai restunya. Andaikan sekarang tak lagi bersama salat Idul Fitri dengan kita, suami, istri, juga anak, mungkin anak cucu kita yang tawanya menghibur kita di saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada apa-apanya ibadahmu itu dibandingkan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Rizki dalam kandungan rahim seorang ibu sampai kau disusukan 2 tahun lamanya, sampai kau lahir di atas dunia, maka kita katakan Allahu Akbar. Pagi ini orang membayangkan sahabat tersayang, buah hati belayan jiwa, pasangan hidup, anak terkasih, saat air mata meleleh membayangkan mereka. Andai ibunda masih hidup, pulang dari salat ini mungkin tangannya masih dapat dicium, tubuhnya yang rapuh akan dapat dipeluk. Betapa kulit seorang ayah melepuh di tengah panas terik matahari, mencarikan makan sesuap nasi untuk biaya sekolah, sampai menjadi manusia yang dihormati dan dimuliakan hari ini. Tapi malam tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Mereka yang mestinya pagi ini kita datangi setelah salat Idul Fitri ini, mereka yang mestinya kita peluk, kita cium, tapi hari ini mereka tak ada di tengah-tengah kita. Sejuknya masih terbayang di pelupuk mata, tapi mereka tidak ada di tempat kita. Mereka sudah pindah ke alam yang lain. Kita hanya mampu tegak berdiri di makamnya sambil mengatakan Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin. Keselamatan atas kalian wahai penghuni kubur. Wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Kami pun akan menyusulmu. Tak ada yang dapat dikirimkan kecuali untayan-untayan doa surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi dan akhir Al-Baqarah. Seperti tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Tak ada yang dapat diucapkan selain kata Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan makamnya qabrahum, jadikan makam mereka salah satu dari taman surgamu. Jangan kau jadikan makam mereka salah satu dari lubang nerakamu. Betapa tidak hadirin, apa yang dapat kita balaskan andai kau gendong ibumu dari kampung halamanmu ke tanah suci Mekah, lalu kau dekap dia 7 putaran tawaf, sa'i dan umrah, belum tentu dapat menebus satu pekikan teriakannya saat melahirkanmu. Meregang nyawa dia mengeluarkanmu dari alam rahim ke alam dunia. Uwais Al-Qarni, dia bawa ibunya ke Mekah bertawaf Ka'bah. Dunia menyaksikan. Dia bertemu dengan sahabat Abdullah bin Umar. Dia berkata, aku telah mengendong ibuku dari negeri Yaman menuju Mekah, bertawaf di Ka'bah. Apakah sudah cukup untuk aku membayar jasa ibuku? Apa kata Abdullah bin Umar? Wahai Uwais, ya Uwais, bahkan satu hentakan nafas pun ketika melahirkanmu belum terbayarkan olehmu. Dia selesaikan tawafnya. Setelah selesai tawaf, dia bawa ibunya ke makam Ibrahim untuk sholat 2 rakaat. Selesai sholat, dia angkat tangannya kepada Allah. Ya Allah, ampunkan ibuku ya Allah, ampunkan dosa-dosa ibuku ya Allah, masukkan dia ke dalam surgamu ya Allah. Lalu kemudian ibunya berbisik di telinganya mengatakan, wahai anakku, ya ibni, sudahlah, mintalah pada Tuhanmu ampunan untuk dirimu dan surga untukmu. Lalu apa kata Uwais? Wallahi demi Allah wahai ibu, Allah ampunkan kamu, Allah masukkan kamu ke dalam surganya. Cukup bagiku ridhamu yang kubutuhkan wahai ibu. Andai umurmu di tanganku, sungguh akan kupanjangkan umur itu. Akan tetapi umurmu hanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Seorang ibu adalah simbol cinta abadi yang tak akan pernah padam. Semua orang yang berada di sekitarmu akan berubah kecuali ibumu. Semua orang yang berada di sekelilingmu akan berubah dan meninggalkanmu kecuali ibumu.
Semua orang yang berada di sekitarmu tatkala ada cobaan akan meninggalkanmu kecuali ibumu. Ibumu yang tidak ada yang bisa berperan seperti dia. Ibumu yang hanya diciptakan sekali dan tidak akan diulangi kembali. Ibumu yang diciptakan sekali dan tidak ada lagi diulangi penciptaannya. Betapa sering dia begadang agar engkau bisa istirahat waktu kecil. Betapa sering dia kelelahan agar engkau bisa tidur dan istirahat. Ketika suatu hari engkau tidur tanpa selimut di tengah malam, kemudian ibumu bangun dari tidurnya demi menyelimutimu serta menyium keningmu, padahal dia sendiri kedinginan, apa yang dapat kita balaskan? Maka kita berdoa, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa liabaina wa liummahatina. Hadirin jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah, kita yang masih ada orang tua, pasti akan datang suatu saat ibu, bapak, anak berpisah dengan kita. Andai malaikat maut datang menjemput, andai orang tua sudah terbaring menjadi mayat, andai orang tua kita sudah dibungkus kain kafan, kita tidak bisa lagi mendengarkan suaranya, gurauannya, nasihat baiknya, doa-doanya. Tidak lagi bisa memijat tangannya, tidak lagi bisa memijat kakinya. Andai orang tua kita sudah diusung ke kuburan, ketika dimasukkan ke liang lahat, ketika tanah mulai menimbunnya, itulah saat terakhir kita melihat jasadnya. Berkumandang azan di kuburnya, kita letakkan kedua tangan di kuping sambil mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menetes air mata. Setelah itu hanya tinggal lisan yang kita raba. Oleh karena itu, jika masih ada, jangan sia-siakan. Berbaktilah kepadanya. Karena sifat manusia ini, kalau sudah tidak ada baru terasa. Ada sesuatu yang tidak bisa kita bayar dengan apapun. Tak bisa dibayar dengan uang. Yang bisa merasakan ini orang tuanya sudah meninggal. Yang masih hidup tidak bisa. Lam ya'rif ma lam yadhuq. Yang tak pernah merasakan, tak bisa menceritakan. Karena tak bisa dirasakan. Setelah orang tua itu tidak ada, barulah kita rasa dunia ini hampa, tak ada gunanya. Duit itu tak ada gunanya. Mobil itu tak ada gunanya. Rumah itu tak ada gunanya. Apapun lagi tak ada lagi gunanya. Nanti setelah dia meninggal, barulah kita cari, oh mana kain yang pernah dia pakai dulu, mana sejadah yang dulu dia pakai waktu sholat, di mana dulu dia sering duduk. Bekas tempat duduknya saja bisa menghilangkan rindu. Bekas tempat duduknya, tempat yang dulu dia pakai untuk bergurau dengan kita, tempat dia makan kacang sambil minum teh dulu, duduk kita di situ bisa menghilangkan rindu. Al-Quran yang dia baca dulu, lengkap dengan rehalnya, bangun kita di tengah malam, kita bentangkan sejadah itu, duduk kita di situ, kita buka Al-Quran yang dia baca dulu, hilang rindu. Tapi setelah dia tidak ada, makanya mumpung dia masih ada, ciumlah tangannya, peluklah badannya, ciumlah keningnya, taatlah kepadanya, biayailah, cukupilah, penuhilah kebutuhannya, buat dia bahagia. Karena sampai pada masanya nanti, duit yang banyak itu tidak ada lagi gunanya. Sebanyak apapun kita simpan, tak ada rasanya lagi, hampa, tak ada gunanya. Senangkan hatinya, ketika hatinya senang, ketika hatinya lapang, lapang pula rezekimu. Ketika hatinya senang, senang pula hidupmu. Tapi setelah hatinya sempit, meleleh air matanya karena tingkah lakumu, disitulah awal azab Allah datang. Kau akan berenang dalam kesengsaraan. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.